Pemirsa Sindo siang kita awali dengan informasi arus kendaraan wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi tadi sudah mengalami kepadatan. Kepadatan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore nanti karena libur panjang yang akan berlangsung hingga Selasa mendatang. Inilah situasi di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor pagi ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk mengurai kemacetan, petugas polisian pun menyiapkan sistem satu arah atau one way menuju Puncak Bogor. Petugas gabungan dari polisi lalu lintas dan instansi terkait telah diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan dan menghindari penumpukan kendaraan di titik-titik rawan kemacetan. Lantas seperti apa lalu lintas saat ini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Wenda Nura di sana. Baik, selamat siang Wenda. Bagaimana volume kendaraan saat ini? Apakah sistem one way sudah diterapkan? Silakan. Ya, halo, selamat siang Reta dan juga pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa Simpang Gadok ini merupakan salah satu jalur menuju ke kawasan Puncak dan merupakan titik krusial sehingga memang setiap terjadi libur panjang akhir pekan di kawasan Simpang Gadok ini selalu terjadi kepadatan volume kendaraan. Dan sampai siang hari ini volume kendaraan ini masih terus meningkat. Bahkan sejak pagi hari tadi kemacetan ini sudah terjadi dan sudah mengular hingga ke kilometer 45 tol Ciawi yang mana menjelang keluar tol. Dan memang sampai siang hari ini kendaraan ini masih tinggi, volume kendaraan masih tinggi dan petugas kepolisian pun sudah menerapkan sistem one way sejak pukul 8 pagi hari tadi dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak dan hingga siang hari ini masih diberlakukan. Dan tadi kami sempat berbincang dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa sistem one way ini bersifat situasional. Jadi kita lihat dulu nanti kiranya sekitar pukul 11 apakah volume kendaraannya masih tinggi. Sehingga jika volume kendaraannya masih tinggi, sistem one way ini akan tetap diterapkan. Namun jika sudah mulai terurai, akan kembali dinormalkan. Namun nampaknya kembali saya informasikan hingga saat ini sekitar pukul 10.30 lewat, volume kendaraan ini masih tinggi. Dan tidak hanya sistem one way, polisi juga menerapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 44 untuk para kendaraan yang akan keluar lewat tol Ciawi, sehingga untuk para kendaraan ataupun masyarakat yang akan keluar tol Ciawi ini tidak terganggu oleh arus lalu lintas para wisatawan yang akan menuju ke arah Puncak. Dan untuk Anda pemirsa yang akan berlibur, menghabiskan waktu libur panjang akhir pekannya ke kawasan wisata Puncak Bogor, mengingat kendaraannya ini cukup padat, siapkan kondisi fisik Anda dan kelaikan kendaraan Anda, karena kita sama-sama tahu bahwa jalur menuju Puncak Bogor ini padat dan tentunya menanjak, sehingga kendaraan Anda harus tetap prima agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dan selamat berlibur pemirsa, kembali ke Anda Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang hendak menghabiskan momen libur Hari Raya Waisak dan cuti bersama. Sejak pagi penumpang memadati kawasan counter check-in Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rata-rata penumpang hendak berpergian ke tempat wisata ataupun pulang ke kampung halaman. Untuk rute tujuan favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara untuk penerbangan internasional, kebanyakan penumpang rute Singapura dan Malaysia. Bahkan hari ini pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang 140.000 orang atau naik 7%.
Sementara jumlah pergerakan pesawat mencapai 981 penerbangan. Umat Buddha mulai melaksanakan rangkaian Trisuci Waisak dengan melakukan prosesi pengambilan api suci Waisak di Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha, mulai dari lokal Thailand hingga Cina. Puluhan umat Buddha mengikuti prosesi pengambilan api suci Waisak di objek wisata Api Abadi Merapen, Grobogan, Jawa Tengah. Prosesi diikuti sejumlah majelis atau sangha dan perwakilan dari Polres, Kodim, dan pemerintah Kabupaten Grobogan. Api akan diarak dan disemayamkan di Candi Mendut untuk kemudian diberangkatkan dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur bersamaan dengan air jumprit dari Temanggung, Jawa Tengah. Semua pengambilan api sini nanti akan diperlihatkan kemudian besok itu ada juga akan disanggakan kemudian di Waisak di tanggal 12 nanti air sama tim yang dibentuk itu akan diarak ke Api Trisuci ini dimaknakan sebagai membangkitkan jiwa yang bersih dalam diri manusia, serta kesadaran dalam diri manusia untuk mengikis dosa, sehingga tercipta cinta kasih untuk mewujudkan kehidupan dunia. Mungkin kita kenal bahwa api sering membakar. Makanya api ini biasanya membakar melalui mata, telinga, hidung, mulut, ataupun perasaan. Nah, namun api dari Merapen ini sebagai wujud abdi abadi. Kenapa ini diambil jadikan satu simbol sebagai Waisak untuk penyalahan api atau pelita? Karena diharapkan api abadi ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang baik dalam diri kita. Diharapkan dengan Waisak tahun ini, seluruh umat manusia terutama umat Buddha bisa meningkatkan kualitas hidup dan membuat negara menjadi lebih tentram dan sejahtera. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Trisuci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera di Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini sebanyak 6.000 lentera larung ke sungai. Umat Buddha dari Majelis Umat Nyingma Indonesia atau MUNI melarung 4 gunungan Pelita Purnama Sidi di Sungai Progo, kawasan Candi Borobudur. Sebelum umat melarung, terlebih dahulu digelar pembacaan doa dan parita suci di tepian Sungai Progo. Tradisi larung Pelita Purnama Sidi merupakan simbol pencerahan manusia, penerangan alam sekaligus kesejahteraan dan perdamaian dunia. Menurut Rama Lama Santoso, larung Purnama Sidi menjadi salah satu rangkaian dari perayaan Trisuci Waisak. Total ada 6.000 lentera yang dilarung dan 10.000 pelita yang diletakkan di tanah. Ada permohonan apa, kita larung agar permohonan kita dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, para dewa dan naga. Biasanya kita persembahkan pelita. Biasa, lightingnya juga keren, terus acara juga sangat hikmat, jadi kita umat juga sangat menikmati, pokoknya luar biasa. Di belakang, ya. Dalam peringatan Trisuci Waisak 2569 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan serta mewujudkan perdamaian dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan warga Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah sambut kedatangan rombongan Bhikkhu Tudong dari Thailand yang berjalan kaki dengan menempuh jarak sejauh ribuan kilometer. Sementara itu, ratusan umat Buddha Kabupaten Temanggung harus menelan kekecewaan karena para biksu tidak jadi singgah. Namo Buddhaya. Menempuh jarak ribuan kilometer dengan berjalan kaki dari negara asal di Thailand, rombongan Bhikkhu Tudong akhirnya tiba di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kedatangan mereka langsung disambut meriah oleh ribuan warga Semarang, mulai dari sorak-sorai kegembiraan, menaburkan bunga hingga menyuguhkan atraksi barongsai. Rencananya sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur besok, 36 bhikkhu tersebut akan bermalam di Vihara Avalokitesvara Sri Kukus Rejo atau Vihara Gunung Kalong. Di Vihara, para umat pun secara bergilir membasuh kaki para bhikkhu sebagai simbol rasa hormat. Untuk tadi mengikuti dari belakang jalannya perjalanan Bhikkhu Tudong ke sini. Tentunya kita sangat berharap agar rasa kebersamaan Bhikkhu ini tetap kita tingkatkan, wajah kita tingkatkan di Kabupaten Semarang. Karena Kabupaten Semarang ini adalah kabupaten yang luar biasa, yang selalu toleransinya yang sangat tinggi dengan semua umat beragama. Makanya para Bante selalu juga memilih di Kabupaten Semarang ini untuk bersinggah. Sebelumnya ratusan umat Buddha di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah harus kecewa karena para bhikkhu tidak jadi mampir untuk singgah pada Jumat kemarin. Puluhan bhikkhu ini urung jalan kaki dan naik kendaraan menuju Magelang. Diduga karena kondisi cuaca panas dan faktor fisik membuat para bhikkhu ini naik kendaraan. Umat Buddha pun hanya bisa menyambut di pinggir jalan saat para bhikkhu melintas. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan, seperti jamuan makanan serta bekal untuk para bhikkhu yang singgah. Tudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan umat Buddha atau Bante dengan berjalan kaki yang merupakan tradisi sejak zaman terdahulu sebagai bagian dalam menyambut perayaan Hari Raya Suci Waisak. Sementara perayaan Waisak akan dilangsungkan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah pada Senin 12 Mei mendatang. Dari Kabupaten Semarang dan Temanggung, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang peringatan Tri Suci Waisak, ratusan umat Buddha menggelar ritual melarung lentera Sungai Progo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam ritual ini sebanyak 6.000 lentera larung ke sungai. Ratusan umat Buddha dari berbagai negara khusyuk berdoa saat acara doa bersama untuk perdamaian dunia Nyingma Monlam Chenmo jelang perayaan Tri Suci Waisak. Umat Buddha doa bersama di lapangan Aksobia, Kompleks Candi Borobudur, Jumat kemarin. Doa bersama ini diikuti 600 lebih umat Buddha yang berasal dari berbagai negara. Mereka memanjatkan doa dan aspirasi untuk perdamaian dunia serta kesejahteraan dunia dan Indonesia. Ini adalah doa aspirasi untuk perdamaian dunia dan kesejahteraan dunia, untuk perdamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah doa aspirasi tahun ketiga yang kami lakukan. Dipilihnya Candi Borobudur untuk acara doa bersama ini karena dianggap sebagai salah satu lokasi suci bagi umat Buddha. Nyingma Monlam Chenmo merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam perayaan Waisak. Puncak perayaan Waisak akan berlangsung pada 12 Mei di Candi Borobudur dengan tema Tingkatkan Pengendalian Diri dan Kebijaksanaan Mewujudkan Perdamaian Dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, itulah tadi umat Buddha yang melakukan sesi doa bersama di Candi Borobudur. Dan kita ke informasi lainnya, pemirsa, jajaran kepolisian Resor Serang menangkap 66 orang yang diduga preman di sejumlah titik tempat keramaian. 13 orang diantaranya langsung diproses secara hukum lantaran diduga melakukan tindak pidana yang meresahkan warga.
Pria yang diduga preman ini tak berkutik setelah berhadapan dengan polisi. Ia langsung ditangkap dan dibawa ke Mapolres Serang. Selain melakukan tangkap tangan, polisi juga menyisir lokasi keramaian dan menangkap sejumlah pria yang diduga kerap melakukan aksi premanisme. Setidaknya 66 orang yang diduga preman diamankan dari sejumlah titik keramaian di wilayah hukum Polres Serang. Dari hasil pemeriksaan, 13 orang langsung menjalani proses hukum lantaran terbukti melakukan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Beberapa di antaranya mengaku bagian dari anggota ormas tertentu. Dalam 1 pekan ini atau 7 hari ke belakang, Polres Serang melaksanakan kegiatan operasi premanisme. Kita berhasil mengamankan 66 orang, 13 diantaranya sudah kita proses hukum dalam tindak pidana premanisme yang dilakukan. Jadi dari pelaku ini rata-rata adalah oknum dari anggota ormas yang melaksanakan kegiatan pengancaman, kekerasan di jalan, kemudian perebutan lahan parkir, juga tipu daya untuk memasukkan pekerjaan atau calo tenaga kerja. Bagi preman lainnya yang tidak terbukti melakukan aksi kejahatan, diberikan pembinaan dan harus menjalani program pesantren kilat di Masjid As-Salam Mapolres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas di wilayah administrasi Jakarta Pusat. Penertiban dilakukan sebagai upaya memberantas aksi premanisme serta ormas meresahkan dalam operasi Berantas Jaya tahun 2025. Satu persatu bendera ormas yang terpampang di ruang publik seperti pagar pembatas, jalan, pohon, perindang, hingga halte bus dan JPO langsung diturunkan secara paksa oleh petugas. Sepanjang operasi digelar, petugas berhasil menertibkan sebanyak 109 bendera ormas dan 2 spanduk ormas berukuran besar. Penertiban ini sebagai upaya petugas kepolisian dalam memberantas aksi premanisme dan ormas yang meresahkan masyarakat. Sementara di Bandung, Jawa Barat, menekan aksi premanisme yang meresahkan masyarakat, polisi menggelar patroli dan razia di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para karyawan pabrik mengaku senang dan merasa lebih aman lantaran tindakan premanisme pemalakan kerap terjadi menjelang gajian. Dengan adanya patroli, razia dan pengaturan lalu lintas, tingkat kecelakaan dan juga kemacetan turut berkurang. Buat Bapak Polisi yang sudah hadir, mengamankan, sangat membantu sekali. Teh biasanya gimana teh, semrawut atau gimana kalau bubaran pabriknya? Iya, sering macet gitu. Alhamdulillah sekarang sangat terbantu. Kami hadir memberikan rasa aman kepada pelaku industri, juga kepada pelaku usaha, serta karyawan yang pulang malam hari. Dari siapa? Dari tindakan premanisme. Sehingga kami hari ini hadir bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI untuk memberikan rasa aman, memastikan ya karyawan, pelaku usaha dan industri benar-benar aman. Ini merupakan tindakan preventif dan preventif. Kami hadir di lapangan untuk memberikan rasa aman. Aksi premanisme berkedok ormas yang marak akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto menggelar apel siaga anti premanisme di lapangan Silang Monas, Jakarta, Jumat 9 Mei 2025. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya menyebutkan akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya, mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata.
Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Karena hal ini menciptakan iklim kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Pemerintah berkomitmen menindak organisasi kemasyarakatan atau ormas yang terlibat premanisme dengan membentuk Satgas Anti Premanisme yang dipimpin Menko Polhukam. Sejumlah sanksi disiapkan, salah satunya pencabutan status pendaftaran di Kemdagri, sehingga ormas tidak dapat lagi mendapatkan dana hibah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI gelar rapat dengan advokat anti premanisme atau Tumpas kemarin Rabu. Dalam rapat tersebut, tim advokat Tumpas menceritakan kondisi premanisme di Indonesia saat ini mencekam dan menakutkan hingga mengganggu sendi-sendi perekonomian. Rombongan pengacara tersebut juga menilai keberadaan Grip Jaya sudah meresahkan. Bahkan mereka meminta Komisi 3 DPR RI panggil dan tangkap Hercules selaku Ketua Grip Jaya. Setiap warga negara itu sama kedudukannya dalam hukum. Sekaligus juga supaya kami juga jangan bias, supaya ada perimbangan. Kedua, hak daripada DPR juga berhak untuk memanggil saudara Hercules. Jadi panggil beliau, saya pikir juga kita minta juga polisi, kenapa Anda seperti tadi? Orang mereka terbuka pakai pistol kok. Dan aparat penegak hukum tidak berani. Nah, baru yang kedua, kami diteguhkan, mungkin ini yang pertama, mungkin membentuk panja. Dan saya kira kami berhak karena kami adalah di lapangan. Sementara Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, akan menempuh jalur hukum atas dugaan pengancaman yang dilakukan oleh rombongan advokat yang datang ke Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Kalau memang benar mereka ini pengacara, semestinya mereka kan tahu hukum. Kan tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba mereka muncul di Komisi 3 untuk mendesak Komisi 3 segera melakukan penangkapan. Jadi ya memang kaget juga sih, kaget, dan istri anak pun semua keluarga kaget. Artinya ini semacam pengancaman ya. Pengancaman dan provokasi dan terapi terhadap anak istri saya. Intinya karena negara ini negara hukum, kita akan bawa karena hukum. Kalau nanti saya pakai cara saya, nanti bilang preman lagi kan gitu. Ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, razia manusia silver di Kota Makassar diwarnai perlawanan. Satpol PP dilempari batu dan dipanah busur saat melakukan upaya penertiban guna penegakan peraturan daerah. Inilah aksi perlawanan sejumlah manusia silver terhadap petugas Satpol PP yang merazia upaya penertiban sebagai penegakan peraturan daerah di perempatan Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka melempari petugas Satpol PP Kota Makassar dengan batu serta melontarkan busur panah. Beruntung tak ada petugas yang terluka. Perempatan jalan ini kerap dijadikan lokasi manusia silver beroperasi meminta belas kasih ke pengguna jalan yang melintas. Sementara Dinas Sosial Kota Makassar telah memasang papan bicara terkait larangan bagi masyarakat, pengguna jalan untuk memberikan uang pada pengemis dan sejenisnya. Itu bagian daripada tugas rutin dari kami dari Satpol PP dan juga pemerintah Kota Makassar dalam ini Satpol PP. Jadi memang itu kita lakukan dan memang penertiban untuk mereka itu sesuai peraturan daerah. Jadi kita lakukan dan juga kemarin agak memang perlawanan ya begitulah menjadi resiko dari kami dari Satpol PP. Satpol PP Kota Makassar akan terus menertibkan guna menekan praktek pengemis jalanan dengan berbagai modus.
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Saudara pemirsa, sekelompok pengamen menganiaya supir dan kernet bus di Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga penganiayaan akibat pelaku tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Sekelompok pengamen ini mengamuk dan memukuli pintu bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu berhasil dibuka, para pelaku melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bus yang syarat penumpang. Aksi anarkis ini berakhir ketika sopir bus berhasil melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, perusakan yang dilakukan kelompok pengamen dipicu karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk pengamen. Yang berdasarkan informasi, bus tersebut kondisinya penuh dengan penumpang sehingga dilarang untuk naik. Namun si pengamen tersebut tidak terima dan melakukan pengerusakan. Saat ini, para pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi melaporkan. Beralih ke kasus lainnya pemirsa, sejumlah narapidana menyerang anggota polisi di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah. Akibatnya, 2 polisi terluka dan 1 mobil dinas rusak. Di dalam lapas, polisi lawan warga narapidana. Masalah kemarin, sebenarnya polisi yang pancing mereka. Sejumlah narapidana di Lapas Kelas 2B Nabire, Papua Tengah menyerang anggota polisi yang ada di lokasi. Polisi diserang saat sedang melakukan olah TKP kasus kaburnya 3 narapidana. Peristiwa ini terjadi Jumat siang, akibatnya 2 polisi terluka dan sebuah mobil dinas rusak. Tadi ada kejadian yang terjadi di Lapas Nabire. Ini mungkin kita flashback ke belakang karena hari Rabu kemarin itu ada 3 tahanan yang kabur dari lapas. Dan dari pihak lapas melaporkan kepada pihak Polres untuk perbantuan pencarian. Hal itu sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Polres. Informasi itu disampaikan kepada kita punya Polsek KP3 Laut, KP3 Udara untuk mengantisipasi jalur-jalur yang akan dipakai oleh para narapidana yang lari. 3 orang. Sebelumnya, 3 napi kabur menggunakan tangga kayu untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter. Saat kejadian tidak ada petugas di lokasi karena kekurangan personel. Ketiga napi yang kabur merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Meski begitu, pemerintah mengusulkan pelaku lebih baik dibina dan tidak dihukum. Mahasiswi ITB berinisial SSS ditangkap buntut unggahan meme bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Akibat meme yang dibuatnya itu, dia dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Kendati demikian, Divisi Humas Polri belum menjelaskan konstruksi perkara ini. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, terkait kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespons soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswi itu lebih baik dibina daripada dihukum. Akan tetapi, pemerintah menyerahkan kepada pihak kepolisian jika ada pasal-pasalnya. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah, itu kalau anak muda, ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa
bisa dibina, bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Karena ya ini kan dalam konteks demokrasi mungkin ada yang memang terlalu bersemangat seperti itu. Keluarga mahasiswa ITB membenarkan ada penangkapan mahasiswinya. KM ITB akan memberikan pendampingan terhadap pelaku. Sementara itu pemirsa, keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau KM ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS yang membuat meme Presiden Prabowo dan Joko Widodo. Pihak Institut Teknologi Bandung membuat pernyataan sikap terkait dengan ditangkapnya mahasiswi berinisial SSS. Pernyataan sikap disampaikan secara langsung oleh keluarga mahasiswa Institut Teknologi Bandung di area kampus mereka di Bandung, Jawa Barat. Salah satu poinnya adalah mereka meminta dibebaskannya mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Di samping itu, pihaknya juga sudah melakukan pendampingan hukum bagi mahasiswa pembuat meme. Mungkin ini sedikit penjelasan juga gitu terkait dengan penangkapan yang dilakukan di Jatinangor tersebut. Sejauh yang kami telusuri juga memang seharusnya untuk penangkapan tersebut atau penjemputan itu harusnya ada pemanggilan terlebih dahulu ya gitu. Namun dari pihak teman kami dan juga keluarganya itu merasa sampai saat tersebut itu belum ada pemanggilan kepada pihak mereka dan ujung-ujungnya itu langsung didatangkan gitu dan dijemput di wilayah kos-kosannya menuju ke Jakarta. Sementara itu dalam kasus lainnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menolak mediasi lanjutan dalam sidang gugatan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Penolakan mediasi lantaran Jokowi merasa dihina dan direndahkan soal tudingan ijazah palsu tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak untuk melanjutkan mediasi terkait gugatan ijazah yang diajukan oleh seorang advokat senior Muhammad Taufik. Penolakan disampaikan setelah mediasi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, Rabu 7 Mei lalu. Kuasa hukum Jokowi menyebut pihaknya tetap konsisten menolak tuntutan penggugat untuk memperlihatkan ijazah asli Jokowi di hadapan publik. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya umumkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi, di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya, tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Alasan penolakan mediasi juga disampaikan Joko Widodo. Jokowi menyebut merasa dihina dan direndahkan martabatnya terkait tudingan ijazah palsu. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Terkait tudingan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo secara resmi juga telah melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya memanggil 4 orang atas dugaan ijazah palsu milik Presiden Joko Widodo. Salah satu orang tidak bisa hadir karena mengalami kecelakaan motor. Perwakilan doang. Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih dalam proses penyelidikan. Kamis kemarin Polda Metro Jaya memanggil 4 orang untuk pemeriksaan kasus yang kian menyita perhatian publik. 4 nama yang diperiksa diantaranya Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadilah, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi. Namun satu terlapor yakni Rizal Fadilah tidak datang ke Polda karena sakit akibat ditabrak motor. Sementara itu, Barreskrim Polresta Solo menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tudingan ijazah palsu Jokowi membuat Presiden Prabowo Subianto heran. Prabowo pun menjadi khawatir karena suatu saat akan ada pihak yang mempertanyakan ijazahnya. Iya kan, Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon pelaporan dirinya ke Komnas HAM terkait dengan program pendidikan barak militer bagi anak-anak. Deddy pun mengajak semua pihak yang mengkritiknya untuk ikut menampung antrian anak-anak yang telah didaftarkan oleh orang tuanya. Program pendidikan anak-anak bermasalah di barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terus menuai pro dan kontra. Pada Kamis 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi. Adel Setiawan selaku pelapor tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Menanggapi pelaporan dirinya, Deddy Mulyadi pun menganggap hal ini sebagai risiko yang harus dihadapi atas kebijakannya guna memperbaiki masa depan anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Deddy juga mempersilahkan bagi pihak-pihak yang kontra dengan kebijakannya untuk menampung antrean anak-anak yang telah didaftarkan mengikuti pendidikan di barak militer. Jadi, agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap
bapak dan ibu untuk menerima anak-anak ini, dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh bapak dan ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Hingga saat ini tercatat 274 siswa SMA dan SMIK yang mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi bapak angkat bagi anak yatim diduga nakal hingga ikut pelatihan di barak militer. KDM berjanji akan membiayai pendidikan anak-anak yatim dalam pelatihan. Ibu yang meninggal, ayah dan ibu itu semuanya jadi anak asuh saya ya, dibiayain sama saya. Pernyataan Deddy Mulyadi ini langsung disambut antusias oleh para siswa yang menjalani pendidikan di Markas Kodim 0610 Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, KDM juga menyatakan akan menjamin serta membiayai kebutuhannya. Usai memberikan semangat dan arahan kepada para siswa, KDM menilai metodologi yang diterapkan di Sumedang ini sudah baik karena meliputi fisik, kesehatan, asupan gizi, serta wawasan yang menjadi dasar utama untuk melihat perubahan keluar nanti. Pada kesempatan ini, Deddy juga menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang menurutnya harus dievaluasi total. Tumbuhnya anak-anak nakal yang tidak terkendali ini juga bagian dari introspeksi pendidikan. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total. Deddy Mulyadi juga memberikan seekor kuda bagi salah satu siswa yang kerap bolos sekolah lantaran sering mengikuti tradisi kuda renggong. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBN iNews melaporkan. Ramai sekolah militer untuk anak nakal. Sejumlah istri, maksud kami, meminta tolong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menitipkan suami mereka agar tidak nakal dan menuntut istri. Sementara para suami mengadukan istrinya yang hobi belanja online. Kalau mengirim paket, ulas dikirim ke kantor wae, kan gaji kuridinya. Paket COD, kudu ke kantor wae deui. Aduh, biar aku kudu laporkan ke Kang Deddy mah. Pak Tentara satu ini mengeluhkan istrinya yang curang karena sering memesan paket COD ke kantornya sehingga ia yang terus membayar padahal gajinya sudah diserahkan ke istri. Pak Deddy, iya majikan abi belanja online wae Pak Deddy. Si pengawakeun gerak ke barat, ya sina wajib militer lah. Sementara bapak-bapak ini meminta istrinya dibawa ke barak militer daripada terus-terusan belanja online. Namun, tak hanya para suami yang mengadu. Ya tingali salaki abi balikna burit wae tara bebeja lamun irek indit ka mamana teh ya pada dicandak we ka barak ya salaki abi mah. Di hadapan suaminya, ibu-ibu ini meminta bantuan Kang Deddy Mulyadi untuk membawa suaminya ke sekolah militer karena sang suami suka pulang malam dan tidur terus. Candak we ka barak Pak Deddy salaki abi, candak ka barak. Pak Deddy Mulyadi Bapak aing pangbejakeun ya. Lamun anu salaki HS wae kumaha Pak Deddy lamun dibawa eta pelatihan wajib militer. Berdisiplin lah. Betu HS wae beh kurejakeun usahana kalumandangan molor we. Jikana ieu mah salaki aing keur. Konten serupa juga diunggah oleh ibu-ibu lain yang mengeluhkan suaminya yang hobi tidur dan malas. Urusan salaki nu HS wae kumaha Pak Deddy pangmawakeun pangangkutkeun ya ka kanang tentara ya, ka barak tentara. Deddy nih Pak Deddy, nih ada yang bandel. Tak ketinggalan, istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diki Chandra, juga melaporkan suaminya yang bandel, tetap makan gorengan dan tidak mau minum obat. Harus sama istrinya terus, nih Pak Deddy angkut ke barak. Beralih informasi seputar haji pemirsa. Gelombang pertama jemaah haji Indonesia sudah berada di Madinah. Sebelum diberangkatkan ke Mekah, para jemaah mengambil mikot atau niat umroh wajib di Masjid Bir Ali Madinah.
Di antara lembah sunyi dan pasir Madinah yang panas, berdiri megah sebuah masjid yang menjadi saksi awal perjalanan suci jutaan umat Islam setiap tahunnya. Masjid Bir Ali atau Masjid Zulhulaifah merupakan tempat mikot bagi jemaah haji dari Madinah. Lokasinya berada di tepi jalan raya Madinah Mekah, tepatnya di distrik Zulhulaifah. Dan ini jaraknya 9 km dari Nabawi. Di masjid ini juga Rasulullah memulai ihram ketika hendak melaksanakan haji dan umroh dari Madinah menuju Mekah. Dibangun di atas lokasi bersejarah, masjid ini menjadi tempat miqat atau batas awal niat ihram bagi penduduk Madinah dan mereka yang melewati jalur ini. Masjid Bir Ali kini tampil megah dengan sentuhan arsitektur modern dan fasilitas lengkap. Terdapat lebih dari 500 kamar mandi dan tempat wudhu yang mampu menampung ribuan jemaah dalam satu waktu. Disinilah jutaan peziarah mengenakan pakaian ihram, melepas atribut dunia, dan mulai memasuki dimensi spiritual perjalanan menuju Baitullah. Masjid ini bukan sekedar tempat singgah, namun ia menjadi pintu gerbang menuju kesucian dan titik awal transformasi batin, di mana setiap langkah menuju Mekah yang dimulai dengan niat dan doa menjadi berkah. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus kendaraan wisata di kawasan Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak pagi tadi sudah mengalami kepadatan. Kepadatan diperkirakan akan terus meningkat hingga sore nanti karena libur panjang yang akan berlangsung hingga Selasa mendatang. Inilah situasi di kawasan Simpang Gadok Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi. Memasuki libur panjang dan cuti bersama dalam rangka peringatan Hari Raya Waisak, arus kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor pagi ini sudah mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian pun menyiapkan sistem satu arah atau one way untuk menuju ke puncak. Petugas gabungan dari polisi, lalu lintas, dan instansi terkait juga sudah diterjunkan untuk mengatur lalu lintas demi menghindari penumpukan kendaraan di titik-titik rawan kemacetan. Pemirsa, masuki libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak, jumlah penumpang bus di stasiun KCIC Halim Jakarta Timur meningkat. Jumlah penumpang pada hari ini diprediksi mencapai 24.000 orang atau meningkat sekitar 40% dibandingkan dengan hari normal. Mohon untuk tidak berdiri melewati garis pengaman berwarna putih. Perhatian kepada penumpang. Stasiun KCIC Halim Makassar, Jakarta Timur terus dipadati oleh calon penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk berlibur bersama keluarga. Momen libur panjang akhir pekan dan Hari Raya Waisak langsung dimanfaatkan oleh warga Jabodetabek berlibur ke wilayah Bandung, Jawa Barat. Tercatat pada hari biasa jumlah penumpang berkisar 18.000 orang, tetapi hari ini diprediksi menembus 24.000 orang atau naik 30%.
Stasiun Halim, jumlah loket bertambah dari 4 menjadi 5 loket, sedangkan di Padalarang dari 3 loket menjadi 4 loket, di mana 1 loket tambahan berada di lantai 2 khusus melayani untuk penumpang yang memiliki frequent user card. Kami juga tetap mengimbau kepada seluruh penumpang untuk membeli tiket secara online, baik melalui aplikasi maupun website, agar lebih praktis dan menghindari antrean saat tiba. Adanya peningkatan penumpang, hal ini membuat PT KCIC menambah jumlah loket di stasiun KCIC Halim Jakarta dan stasiun Padalarang Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memanfaatkan momen libur panjang Waisak, anak-anak di kota Sabang, Aceh nekat berburu koin yang dilemparkan penumpang kapal di Balohan, Sabang. Bahkan perharinya mereka bisa mengumpulkan 800 hingga 1 juta rupiah. Uang koin dan kertas dilemparkan penumpang kapal ke laut. Anak-anak usia sekolah dasar langsung terjun bebas dari ketinggian mencapai 6 meter lebih. Mereka nekat mengais rezeki dari kepingan logam yang dilempar bebas oleh penumpang kapal di dermaga Balohan, Sabang setiap tiba musim liburan. Kehadiran bocah koin ini menjadi hiburan tersendiri bagi wisatawan kala tiba dan berangkat dari dermaga kapal cepat di Balohan, Sabang. Anak-anak koin ini beraksi kala kapal hendak berlabuh dan berangkat di pelabuhan. Dalam seharinya, mereka mampu mengumpulkan uang kertas dan koin yang dilempar penumpang mulai dari 800.000 hingga 1 juta rupiah selama libur lebaran. Uang-uang koin kertas untuk anak koin di Sabang. Memasuki libur panjang Waisak ini, mendatangkan berkah tersendiri bagi anak-anak yang nekat mengumpulkan uang di dermaga penyeberangan Balohan, Sabang, Provinsi Aceh. Dari Sabang, Aceh, Syukri Syafruddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga memanfaatkan momen libur panjang Waisak untuk berwisata di kawasan Kota Tua, Jakarta. Wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menikmati suasana kolonial yang masih terjaga di tengah modernisasi ibu kota. Libur panjang Waisak dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya berkunjung ke destinasi wisata legendaris. Ya, Kota Tua, primadona para wisatawan berbagai kalangan dari berbagai daerah. Menikmati suasana di wisata ini, wisatawan disuguhi beragam hiburan jalanan seperti lantunan musik akustik yang memanjakan telinga, bersuah foto dengan cosplayer, hingga bersepeda mengelilingi lapangan Kota Tua. Sejumlah museum yang berada di sekeliling lapangan Kota Tua juga wajib dikunjungi. Bak harta karun, wisatawan akan mengenal kekayaan cerita sejarah tanah air yang tersimpan dalam museum-museum di sini. Sama teman-teman, sama anak-anak aja nih. Karena ya ini anak-anak pengen naik sepeda katanya. Tadi sampai nyanyi saya di situ joget sama itu mendadak jadi biduan Mbak aku. Jalan-jalan cari angin baru gitu kan. Di Tangerang kan juga panas, sama aja sih di sini juga panas. Cuman cari suasana baru aja. Baru ke museum aja sih tadi. Iya, museum wayang juga kan. Pihak pengelola wisata bersama aparat keamanan terlihat berjaga di sejumlah titik guna memastikan keamanan dan kenyamanan para wisatawan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, Muhammad Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, rujak cingur merupakan makanan legendaris khas Surabaya yang terdiri dari sayuran maupun buah dan bumbu gurih petis udang dan cingur sapi. Bahkan tak disangka, ditambah buah naga merah, rujak cingur justru kian kaya rasa dengan nuansa asam manis yang segar. Rujak cingur naga merah merupakan menu andalan restoran di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Rujak cingur yang biasanya cenderung gurih memiliki rasa berbeda dengan tambahan buah naga merah. Rasanya yang unik membuatnya kerap diburu penggemar rujak cingur di Surabaya. Untuk membuat bumbu rujak cingur buah naga, terdiri dari kacang tanah, kacang mete, bawang putih goreng, pisang klutuk, serta bumbu khas yang harus ada, yakni petis udang dihaluskan atau diulek menjadi satu. Kemudian untuk menghasilkan warna merah, tambahkan buah naga yang kemudian dihaluskan lagi.
Dan hasilnya, warna merah buah naga mendominasi dari bumbu hitam petis udang. Hasilnya, rujak cingur buah naga merah tersebut sangat nikmat. Karena gurihnya petis udang masih sangat terasa, namun lebih segar dan agak manis karena bumbu buah naga. Jadi rasanya dari rujak cingur buah naga ini itu sebenarnya sama aja, cuman yang bedain itu ada sari buah naganya. Tapi dari rasanya sendiri tetap segar, enak, ada manis-manisnya juga. Buah naga merah membuat rujak cingur tidak hanya lezat namun menyehatkan. Apalagi buah naga merah merupakan oksida kuat di dalam tubuh. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati ikan bakar tentu sangat nikmat karena kelezatannya. Namun, menikmatinya di bibir tebing tentu membutuhkan keberanian. Sensasi inilah yang dicoba diberikan di sebuah rumah makan di Banjarnegara, Jawa Tengah. Lezat namun membangkitkan adrenalin saat menikmati ikan bakar sambil melihat pemandangan di bawah kaki. Menikmati olahan ikan di restoran atau dalam rumah makan mungkin sudah biasa Anda lakukan. Namun bagaimana rasanya menikmati aneka olahan ikan bakar di bibir tebing? Inilah yang ditawarkan sebuah rumah makan di Desa Kalilunjar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kenikmatan ikan bakar berpadu dengan adrenalin yang deras keluar lantaran melihat pemandangan dari ketinggian tebing. Satu yang menjadi favorit adalah olahan ikan nila bakar tulang lunak dengan cabai hijau. Ikan segar diolah dengan bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Ikan kemudian dibakar dengan teknik khusus hingga terbakar sempurna. Ikan kemudian ditambah dengan sambal cabai hijau hingga saat dinikmati menimbulkan sensasi gurih, manis, dan pedas yang sempurna. Apalagi dinikmati di tengah ketinggian sekitar 100 meter. Ada sensasi tersendiri saat menikmatinya. Di tebing, sambal bakar, nila bakar sambal hijau. Gimana nih rasanya nih makan di sini di atas ketinggian? Deg-degan, nggak biasa. Sempat takut nggak awalnya makan di tebing? Iya, deg-degan. Kalau ketinggian tebing itu sekitar 100 meteran. Tebing batu ya Pak? Tebing batu. Dari sisi keamanan emang aman? Insya Allah aman karena kita buat pun itu pakai tenaga ekstra untuk menggali batu itu untuk dibuat tempat-tempat makan ataupun spot-spot foto. Harga menu yang ditawarkan cukup terjangkau di kantong. Untuk olahan ikan mulai dari Rp25.000 hingga paket jumbo Rp100.000. Sementara untuk masuk area ini dipatok tiket Rp15.000 dan bebas memilih tempat di area tebing dengan pemandangan yang cantik. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nordin Ozi, iNews melaporkan.